itu penitoin? Penitoin adalah obat antikonvulsan untuk mengendalikan kejang pada penderita epilepsi. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi trigeminal, neuralgia, serta mencegah dan menangani kejang yang dapat terjadi selama atau setelah bedah saraf. Nama generik dari penitoin adalah penobarbital dan juga penitoin. Selain itu nama patennya adalah Cureleps decatona, di Latin Icapen, Kutoin, Movileps, Epanutin, Dextoin, Penitin, Sanbetoin, Sentropil, dan masih banyak lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, yaitu golongan obat penitoin dan kategorinya. Obat penitoin sendiri dia masuk ke dalam golongan obat keras, obat yang harus dikonsumsi dengan anjuran atau resep yang diberikan oleh dokter. Dan dia juga termasuk obat yang masuk dalam kategori obat antikonvulsan atau anti epilepsi untuk mengatasi kejang yang disebabkan oleh sistem saraf pusat. Oke, selanjutnya sediaan obat penitoin. Obat penitoin itu ada penitoin oral dan juga ada penitoin injeksi. Nah, obat penitoin oral itu tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul dan kekuatan atau dosis 30 mg dan juga 100 mg. Dan penitoin injeksi yaitu ada intravena dan intramuskular, yaitu 100 mg per 2 mili dan juga 50 gram per mili yang diberikan oleh tenaga medis untuk dalam status konvulsif. Nah, penitoin 30 mg dan 100 mg ini mengandung zat aktif yang sama, yaitu penitoin, tapi perbedaannya yang terletak dalam dosis atau kekuatan obatnya. Nah, pemilihan dosis ini tergantung pada kondisi dan kebutuhan pasien. Nah, sama juga halnya seperti penitoin injeksi. Indikasi dari obat penitoin adalah salah satu obat antiepilepsi yang merupakan golongan hidantoin, dan kontraindikasinya yang pertama alergi terhadap penitoin atau obat sejenisnya, yang kedua pernah mengalami reaksi kulit parah akibat obat ini seperti ruam berat, bengkak, atau luka di kulit, yang ketiga masalah irama jantung seperti detak jantung sangat lambat atau blok jantung, yang keempat penyakit porfiria yaitu gangguan darah langka, yang kelima sedang hamil terutama di awal kehamilan kecuali sangat dibutuhkan, yang keenam sedang minum obat HIV bernama delafirdin karena tidak akan bekerja dengan baik bila dikombinasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari penitoin. Efek sampingnya sendiri itu beragam, mulai dari efek samping sedang hingga efek samping berat. Yang pertama adalah efek samping sedang. Efek samping sedang adalah efek samping yang biasa ataupun umum terjadi dari penggunaan penitoin. Contohnya itu adalah gingival hiperplasia, yaitu terjadinya pembengkakan pada gusi, terlebih jika kondisi mulut ataupun gusi yang tidak bersih. Yang kedua adalah ataksia, yaitu gangguan koordinasi dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga ada nystagmus, yaitu gerakan bola mata yang tidak terkendali. Yang keempat ada sedasi, kondisi di mana mudah mengantuk dan mudah lelah. Lalu ada pertumbuhan jerawat dan juga rambut yang tidak terkendali, dan yang terakhir adalah peningkatan kadar gula dalam darah. Yang kedua adalah efek samping berat. Efek samping berat ini adalah efek samping yang memerlukan penanganan segera dari tenaga medis agar kondisi tidak semakin parah dan mengakibatkan efek toksik dalam tubuh. Contohnya itu adalah ruam kulit berat seperti Stevens-Johnson syndrome ataupun nekrolisis epidermal toksik. Yang kedua adalah masalah hati. Yang ketiga adalah gangguan darah seperti anemia aplastik dan juga leukopenia. Yang keempat adalah reaksi alergi berat ataupun reaksi alergi anafilaktis yang mana dapat mengakibatkan gatal parah, kemudian bengkak pada area wajah seperti mulut dan juga mata, dan henti nafas. Kemudian yang terakhir adalah toksisitas sistem saraf pusat seperti bicara pelo, kehilangan koordinasi, pusing berat, bahkan penglihatan ganda. Itu adalah beberapa efek samping dari penggunaan dari penitoin ini, sehingga peran kita sebagai perawat adalah memonitor terjadinya efek samping dari obat agar efek samping ini dapat diminimalisir. Farmakodinamik penitoin. Penitoin merupakan obat anti-epilepsi yang bekerja dengan cara 1. Menstabilkan membran neuron, menghambat saluran natrium
voltage-gated sehingga mencegah penyebaran potensial aksi berulang di sel saraf. Efek ini terutama terjadi pada neuron yang aktif, use-dependent blockade, sehingga mengurangi hiperekstabilitas tanpa mengganggu aktivitas normal otak. Kedua, mengurangi pelepasan neurotransmitter eksitatorik, menghambat pelepasan glutamat, dan meningkatkan inhibisi GABAergik secara tidak langsung dan menstabilkan membran neuron. 3. Efek pada saluran kalsium juga mempengaruhi saluran kalsium tipe T, terutama di talamus, yang berkontribusi pada efek antikonvulsannya. 4. Aplikasi klinis tambahan nyeri neuropatik. Phenytoin digunakan off-label untuk nyeri neuropatik dengan mekanisme serupa, atau stabilisasi membran neuron perifer. PTSD atau Post-Traumatic Stress Disorders. Studi pilot menunjukkan potensi phenytoin dalam mengurangi gejala PTSD melalui efek neuroprotektif dan stabilisasi suasana hati. Baik, selanjutnya di sini ada farmakokinetik pada obat phenytoin. Phenytoin adalah obat antikonvulsan yang digunakan untuk mengontrol berbagai jenis kejang. Pemahaman tentang farmakokinetiknya sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi dan menghindari toksisitas. Nah, pada farmakokinetik ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada absorpsi. Pada absorpsi ada rute pemberian, biasanya diberikan secara oral, tetapi juga tersedia dalam bentuk injeksi intravena. Kemudian ada kecepatan absorpsi. Absorpsi phenytoin di saluran pencernaan bervariasi antar individu dan formulasi obat. Faktor-faktor seperti ukuran, partikel, bentuk garam, dan adanya makanan dapat mempengaruhi laju absorpsi. Kemudian ada bioavailabilitas oral berkisar antara 70-90% tergantung pada formulasi dan faktor pasien. Nah, tahapan yang kedua itu, fase yang kedua ada distribusi. Volume distribusi phenytoin sekitar 0,6 sampai 0,7 liter per kilo pada orang dewasa. Kemudian ikatan protein pada phenytoin sangat terikat pada protein plasma, terutama albumin sekitar 90%. Perubahan kadar albumin atau adanya obat lain yang bersaing untuk berikatan dapat mempengaruhi fraksi obat bebas dan aktivitasnya. Kemudian selanjutnya adalah fase metabolisme. Nah, pada masa metabolisme ini enzim obat phenytoin terutama di metabolisme dihati oleh enzim CVP2C9 dan CVP2C19. Kemudian kinetika metabolisme phenytoin mengikuti kinetika Michaelis-Menten, yang berarti pada dosis rendah, peningkatan dosis akan menyebabkan peningkatan konsentrasi plasma yang proporsional, namun pada dosis yang lebih tinggi, enzim metabolisme menjadi jenuh dan peningkatan dosis kecil dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi plasma yang tidak proporsional dan risiko toksisitas. Kemudian fase yang terakhir adalah ekskresi. Nah, pada ekskresi ini terdapat rute dan waktu. Pada rute, metabolit phenytoin diekskresikan terutama melalui urin. Kemudian pada waktu paruh, eliminasi phenytoin bervariasi antara 6 hingga 24 jam, tetapi dapat lebih lama pada dosis tinggi karena saturasi enzim. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dosis dan cara pemberian obat phenytoin ini. Nah, untuk dosis rata-rata pada usia dewasa itu 300 sampai 400 mg per hari. Nah, untuk dosis penggunaan anak-anak, untuk dosis awal 5 mg per kilogram berat badan per hari yang diberikan untuk 2 kali pemberian. Nah, untuk dosis pemeliharaannya 4 sampai 8 mg per kilogram berat badan per hari yang diberikan dalam dosis yang terbagi. Nah, untuk cara pemberian obat phenytoin ini diberikan secara oral dan memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai kadar pengobatan. Nah, untuk pemberian secara intravena dalam dosis yang tepat dapat mencapai kadar pengobatan dalam 1 jam. Pada beberapa penderita juga dapat diberikan dosis awal secara oral, misalnya 2 kali 500 mg per hari yang diikuti dosis pemeliharaan. Dan untuk pemberian secara intramuskuler harus dihindari karena tidak diabsorpsi dengan baik dan akan menyebabkan nekrosis otot.
Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang nursing consideration, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian. 1. Pantau keseimbangan cairan masuk dan keluar. Beritahu dokter jika output kurang dari 30 ml per jam. Kedua, pantau EKG selama pemberian secara terus-menerus. Jika tekanan darah meningkat, dosis dikurangi. Yang ketiga, pantau tekanan darah dan nadi setiap 5 menit setelah pemberian secara parenteral. Pantau tekanan vena sentral atau pantau baji paru selama infus jika memungkinkan. Yang keempat, nilai adanya parestesia atau kesemutan dan dinginnya ekstremitas karena aliran darah perifer mungkin menurun. Berikutnya yaitu masalah pasien. Yang pertama, curah jantung tidak efektif. 2. Kurangnya pengetahuan tentang obat. Yang ketiga, perfungsi jaringan tidak efektif. Berikutnya adalah implementasi melalui rute IV. 1. Berikan plasma expander untuk hipovolemia. Yang kedua, berikan melalui IV setelah diajarkan 1 mg per 9 ml air steril untuk injeksi. Berikan dosis dalam waktu 30-60 detik. Bisa diajarkan menjadi 10 mg per 500 ml D5W atau NaCl 0,9%. Titrasi sesuai respon pasien. Untuk tekanan darah rendah normal. Periksa adanya ekstravasasi atau kebocoran cairan. Periksa lokasi infus untuk infiltrasi, gunakan pompa infus. Ketiga, simpan larutan yang sudah direkonstruksi di lemari es tidak lebih dari 24 jam. Keempat, jangan gunakan larutan yang berubah warna. Berikutnya yaitu kompatibilitas by site, yaitu famotidin, haloperidol, inamidrinol, dan terakhir hizidofudin. Berikutnya, edukasi pasien atau keluarga. 1. Informasikan kepada pasien alasan pemberian produk dan hasil yang diharapkan. Kedua, anjurkan pasien untuk melaporkan nyeri di lokasi infus dengan segera. 3. Instruksikan pasien untuk melaporkan perubahan penglihatan kabur, kehilangan penglihatan, kesulitan bernafas, keringat berlebihan, rasa panas, atau memerah. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu hasil terapi positif, peningkatan tekanan darah dengan stabilisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikasi keamanan obat penitoin pada kehamilan. Obat penitoin diklasifikasikan sebagai obat kategori D selama kehamilan, di mana ini menunjukkan adanya potensi resiko terhadap janin. Penggunaannya telah dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan kelainan kongenital seperti bibir sumbing dan cacat jantung, terutama jika dikonsumsi selama trimester pertama. Selain itu, ada risiko pendarahan pada bayi baru lahir akibat penurunan kadar vitamin K. Oleh karena itu, penggunaan untuk menggunakan obat penitoin ini selama kehamilan harus melibatkan pertimbangan yang cermat antara manfaat dan risikonya. Baik, langkah selanjutnya ada pencegahan khusus pada penggunaan obat penitoin. Nah, yang pertama, lakukan uji genetik CEP2 C9. Nah, peringgian ini memperlambat metabolisme penitoin, menyebabkan kadar obat meningkat di darah dan meningkatkan risiko toksisitas. Nah, makanya perawat harus menyesuaikan dosis yang digunakan. Lalu yang kedua, pantau kadar penitoin plasma secara rutin. Karena rentang terapi penitoin sempit, kadar yang terlalu tinggi bisa menyebabkan efek toksis neurologis, dan kalau terlalu rendah membuat obat tidak efektif bekerja pada tubuh. Lalu yang ketiga, pantau fungsi hati, ginjal, dan kadar albumin. Penitoin terikat kuat pada albumin dan di metabolisme di hati. Gangguan fungsi ini dapat menyebabkan akumulasi obat dan toksisitas. Lalu keempat, gunakan infus IV dengan kecepatan maksimal 50 mg per menit, dan ini untuk ukuran orang dewasa. Infus yang terlalu cepat dapat memicu hipertensi berat, aritmia jantung, bahkan kematian. Kecepatan harus dikontrol dengan ketat, khususnya oleh perawat. Lalu selanjutnya nomor 5, pantau munculnya ruam atau gejala hipersensitivitas. Reaksi seperti SCS, stres, dan ruam ruas bisa mengancam jiwa. Nah, jika muncul, hentikan obat segera. Lalu yang keenam, pantau gejala toksisitas neurologis, nistagmus, ataksia, dan seperti bingung. Nah, gejala ini menunjukkan kadar penitoin mungkin terlalu tinggi. Dan selanjutnya evaluasi kadar plasma pada pasien.
Lalu yang ketujuh, waspadai interaksi obat. Phenytoin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak obat, misalnya seperti kontrasepsi, anjamur, warfarin. Interaksi ini dapat menurunkan efektivitas atau meningkatkan toksisitas pada tubuh. Lalu yang ke-8, hindari penghentian mendadak. Ini dapat menyebabkan status epileptikus, yaitu kejang terus-menerus yang dapat mengancam jiwa.